kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu. Langsung saja soal seleksi akademik PPG 2022 atau pretest PPG 2022. Menurut saya ini tidak ada tes potensi akademik ya, atau tes matematika dasar atau tes hitungan pola gambar dan lain sebagainya seperti tahun kemarin. Karena kita bisa lihat di sini saya sudah mendownload di situs resminya Bapak Ibu ya, di kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini sudah ada berbagai macam mapelnya, tinggal pilih Bapak Ibu. Nah, setelah kita download ya Bapak Ibu, kemudian kita cek lagi hasil downloadannya. Nah, kalau Bapak Ibu belajar kisi-kisi atau belajar untuk menjawab soal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini harus sesuai dengan kisi-kisi yang sudah Bapak Ibu download. Totalnya ini ada 120 soal Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini. Kita scroll ke bawah ya agak cepat. Nah, lihat di sini 120 soal Bapak Ibu ya, 120 soal. Nah, 120 soal itu terbagi dari apa saja? Kita lihat di sini paling atas lagi. Oke. Dari soal nomor 1. Nah, ini nomor 1 ya. Indikatornya lihat materinya sikap nasionalisme dan sikap patriotisme. Kebetulan ini mapel sejarah yang saya download Bapak Ibu ya. Nah, di indikatornya ini indikator 1 misalkan kita lihat menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Di sini level kognitifnya C ya, C4 Bapak Ibu ya. Sikap nasionalisme ini ada indikatornya, ada 2 soal. Nomor 2, mempertahankan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Ini tipikal soal karakteristik kepribadian Bapak Ibu ya. Mungkin soal-soal yang keluar itu seperti misalkan bagaimana, karena ini adanya sikap nasionalisme Bapak Ibu ya, mungkin bagaimana ketika ada upacara bendera, bagaimana ketika ada hari-hari peringatan hari-hari peringatan hari besar nasional di Indonesia seperti itu ya, mungkin hari proklamasi ya dan lain sebagainya. Nah, itu kita bagaimana sebagai guru menyikapinya. Jadi soal-soal yang keluar itu tipikal soal cerita berdasarkan fenomena sosial yang ada di lapangan seperti itu. Nah, di sini ada sikap patriotisme, kita lihat sikap menghargai perbedaan ya, kemudian sikap mengutamakan kepentingan bersama ya. Di sini ini tipikal soal karakteristik kepribadian. Nah, ada juga mungkin misalkan bagaimana jika Bapak Ibu menemukan peserta didik itu dia tidak punya uang, keluarganya sakit, lalu dia tidak masuk sekolah. Nah, bagaimana peran Bapak Ibu sebagai guru? Nah, apakah Bapak Ibu ini memberikan uang atau Bapak Ibu mengkoordinir semua guru warga sekolah untuk memberikan sumbangan? Nah, seperti itu ya. Hal-hal seperti itu ini tipikal soal karakteristik kepribadian Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu cek, lihat submateri dan indikatornya. Kemudian kita lihat ke bawah ya. Ke bawah ini tipikal soalnya sampai 20. Lihat di sini ya. Sampai 20 soal Bapak Ibu ya. Ini untuk karakteristik kepribadian. Kemudian di nomor 21, ini nomor 21 Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini sudah ada materinya teologi psikologi perkembangan atau psikologi perkembangan. Indikatornya 1, menganalisis tahap-tahap perkembangan anak, remaja dan dewasa. Kemudian soal nomor 3 juga ada teori belajar, menerapkan teori belajar behaviorisme, menerapkan teori belajar kognitivisme. Kemudian nomor 5 ada menerapkan teori belajar konstruktivisme. Nah, ini sudah jelas ini. Ini tipikal soal pedagogik ya. Apa itu teori belajar? Ya, kemudian ada model pembelajaran. Ya, kemudian ada undang-undang dosen dan guru. Di sini submateri sudah jelas, indikatornya sudah jelas ya.
tidak ada soal matematika atau tes potensi akademik, pola gambar dan lain sebagainya untuk tahun ini. Sepertinya kalau dari kisi-kisi ya, kecuali Bapak Ibu mungkin guru matematika itu udah pasti keluar ya. Nah, dasar-dasar ilmu sejarah. Jadi dari 21 ini ya sampai ke 30 ini soal pedagogik, tapi masih sebatas teori, sebatas definisi ya, pengertian dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi ke bawah di soal 31 ini ya, 31. Di soal 31 dasar-dasar ilmu sejarah. Nah, ini sudah soal profesional. Ini soal kelas 10 ini Bapak Ibu ya, SMA kelas 1. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di baik SMP, SMA atau SD, Bapak Ibu harus belajar materi semua jenjang kelas Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu tidak mengajar, misalkan kayak saya, misalkan saya ngajar hanya kelas 10 dan kelas 12. Saya tidak mengajar di kelas 11. Tapi dalam PPG, dalam seleksi PPG nanti, ini mau nggak mau kita harus belajar materi kelas 10, 11 dan 12. Seperti itu. Kuncinya seperti itu. Jadi di mana Bapak Ibu dinasnya, di mana Bapak Ibu mapelnya, semua kelas, semua angkatan Bapak Ibu harus belajar materinya seperti itu. Kalau ini kan materi kelas 10 ini, dasar ilmu sejarah ya. Kemudian kita lihat sampai berapa ini, dari nomor 31 kita lihat ya, bawah. Nah, ini ancaman integrasi bangsa ini udah kelas 12 nih. Jadi loncat ya. Nah, oke. Dari tadi 31 sampai 76 ya, itu masih soal profesional. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih tadi hampir 30-an ya soal profesional. Lanjut ke 77 ya. Oh, masih masih profesional. Nah, sampai 80. Jadi tadi nomor 380 ya. Jadi dari nomor 31 sampai 80 tadi itu soal profesional. Ya, karena Oki PBB ini materi kelas 12. Kemudian kita lihat di nomor 81, mampu merancang pembelajaran sejarah dengan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar sejarah dengan pedagogik, teknologi informasi dan TPCK ya. Ini 81. Ini sudah soal pedagogik lagi Bapak Ibu. Nah, tapi submaterinya telaah kompetensi dasar dari materi sejarah Indonesia. Materinya ini telaah indikator KI dan KD. Jadi tipikal soalnya diberikan indikatornya, diberikan kompetensi inti pada materi sejarah. Peserta dapat menganalisis indikator esensial berdasarkan KI dan KD. Jadi misalkan KI KD-nya ini materinya apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nih memberi penjelasan di RPP itu cocoknya indikatornya apa. Nah, seperti itu. Ini tipikal levelnya C4 seperti itu. Kemudian ada juga nomor 64 nih, diberikan indikator kompetensi dasar. Pada materi sejarah, peserta dapat menganalisis kegiatan belajar yang sesuai dengan materi, metode dan teknologi yang diterapkan. Jadi nanti ada soal juga dikasih kita nih sebuah KD ya, materi. Nah, ini cocoknya materinya, ini metodenya apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian kegiatannya bagaimana? Apakah model pembelajarannya cocok pakai blended learning kah? Cocok pakai problem based learning kah? Atau apa, seperti itu. Jadi tipikal soalnya seperti itu Bapak Ibu, langsung penerapan sepertinya. Nah, seperti itu. Ini mirip seperti saya lulus tahun kemarin. Jadi tipikal kisi-kisinya ini hampir sama seperti kisi-kisi tes UP, bukan hampir sama ini Bapak Ibu ya. Pola soalnya kayak gitu, tapi pola isi kisi-kisinya ini udah berbeda. Nah, lanjut ini sampai soal kita lihat 84 sampai 90. Di sini masih pedagogik sampai ke, kita lihat
Wah, cukup banyak Bapak Ibu ya. Nah, sampai nomor 110 itu masih pedagogik Bapak Ibu ya. Jadi ada di sini teknik evaluasi proses pembelajaran seperti itu. Dan nomor 91, nah kita lihat di sini sebentar, sabar Bapak Ibu ya. Maaf ini saya pakai HP. Nomor 91 Bapak Ibu, jangan di skip dulu Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu ya. Nah, nomor 91 sudah mulai PTK. Ciri-ciri PTK, tujuan PTK ya. Sampai laporan PTK sampai nomor 120 ya. Itu soal tentang PTK Bapak Ibu ya. Jadi kayak Bapak Ibu bisa download sih tahapan PTK itu seperti apa ya. Pelaksanaan laporan PTK itu seperti apa. Ini soal dari 100 berapa tadi? Kita lihat. Oh ya. 109 sampai 120. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Inilah kita sudah bedah tadi kisi-kisinya. Jadi tidak ada tes potensi akademik atau matematika dasar, pola gambar itu tidak ada. Tapi bisa Bapak Ibu cek lagi sesuai kisi-kisi materi Bapak Ibu. Kalau ini tadi berdasarkan sejarah ya, tidak ada. Dan saya juga cek tadi di guru kelas SD juga tidak ada potensi akademiknya ya. Misalkan kayak pola gambar dan matematika dasar ya. Kecuali itu dari materi pelajaran itu sendiri seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan lepas dari kisi-kisi belajarnya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Selamat belajar, mudah-mudahan nilainya memenuhi ambang batas. Amin. Terima kasih.